Oke, halo. Kali ini kita akan belajar penalaran matematika untuk menyongsong UTBK. Nah, semoga di video kali ini kamu bisa belajar dengan baik ya. Nah, sebelum itu kita akan bahas soal satu ini ya. Kita bahas soal satu persatu gitu ya maksudnya. Nah, di sini ada soal di mana soalnya ada 10, 15, 12, 17, 14, dan 19. Lalu setelah 19 itu angkanya berapa? Ya. Dan titik-titik. Nah, itu adalah soalnya. Nah, kemudian setelah kita baca soalnya, kita akan analisa soalnya ya. Kita analisa lagi soalnya seperti apa. Nah, kan kita tulis ulang ya. Ini ada soal penalaran logika matematika terbaru ya. Terbaru maksudnya ini adalah soal logika matematika ya. Ini 10, ada 15, kemudian 12, lanjut 17, kemudian 14, kemudian 19. Nah, sekarang tugas kita adalah ini menentukan polanya. Setelah 19 kira-kira berapa? Kita lihat dari pola angka sebelumnya. Nah, ya. Jadi dalam penentuan pola kita lihat kembali ya. Coba kita lihat ini polanya seperti ini. 10 sama 15. Kira-kira 10 ke 15 itu naik berapa angka? Ya, benar sekali. Ini berarti naik, kita ubah katanya dulu ya. Ini berarti naik 5 angka, ya kan? Plus 5 kita. Kemudian dari 15 ke 12, kira-kira naik atau turun? Ya, ternyata iya turun ya, turun. Berapa angka dari 15 ke 12? Ternyata turun 3 angka. Kalau turun boleh dong kita buat simbolnya min, bisa ya. Jadi min 3. Turun 3 angka. Lalu kemudian dari 12 ke 17, ya. Dari 12 ke 17 kira-kira naik atau turun? Ya, ternyata naik ya. Naiknya berapa lagi? Naiknya ternyata 5 angka lagi. Kita tulis plus 5 di sini. Ya. Kemudian dari 17 ke 14 naik atau turun? Iya, benar sekali, ini adalah turun. Sehingga kita tulis min 3. Benar ya? 17 ke 14 turun 3 angka ya. Dan dari 14 ke 19 apakah naik? Iya, naik lagi. Naik berapa angka? Ternyata naik 5 angka lagi. Ya, maka kita tulis plus 5. Nah, udah tahu polanya ya. Oh, ternyata naik 5, turun 3 lagi, naik 5, turun 3 lagi, naik 5. Nah, kemungkinan 19 ini apa selanjutnya? Iya, kalau melihat pola sebelumnya harus setelah turun 5, dia harus turun, iya, turun 3 angka. Jadinya kita tinggal menambahkan perkalian yang ini, pertambahan ya, bukan mengalihkan. 19 ditambah dengan dalam kurung min 3. Jadinya jawabannya adalah 16. Sehingga ini jawabannya adalah B, teman-teman. Oke, gimana? Cukup mudah bukan ya? Oke, kalau gitu kita lanjut ke soal selanjutnya. Soal selanjutnya lagi loading ya. Oke, sudah. Nih, soalnya seperti ini. Dalam suatu penilaian, skor yang diperoleh dapat bernilai negatif. Oh, ternyata dalam penilaian tersebut ada skor yang boleh bernilai negatif. Nah, Zen itu memperoleh skor min 10. Boleh kita tulis ya.
kita ketahui, diketahui ya, Zen itu memiliki nilai min 10. Nah, sedangkan Zeni memperoleh skor 10. Oh, ternyata Zeni itu memperoleh skor 10. Ini Luz ya. Oke. Luz memperoleh skor min 15. Luz itu memperoleh skornya min 15. Dan Zeus, oke, kita tulis Zeus di sini, memperoleh skor 25. Ya, 25. Nah, kira-kira urutan dari anak yang memperoleh skor terendah hingga skor tertinggi. Oh, berarti kita harus mengurutkan. Ini soalnya yang ditanyakan adalah urutan dari yang tinggi ke, oh salah, dari yang terendah ya, dari yang terendah ke yang tertinggi. Jadi kita jawab aja, kita dari yang diketahui kita udah tahu, oh siapakah yang paling rendah di sini. Jawabannya apakah Zen atau Luz ya, karena sama-sama min ya, berarti dia paling terendah. Berarti jawaban yang pertama adalah Luz. Loh, kenapa Luz ya? Kok Luz itu terendah, kan dia min 15, bukan kan dia min 15 ya. Dia kan min 15 ini Luznya. Bukan min 10, sedangkan kan min 10 itu harusnya lebih kecil kan, lebih rendah daripada min 15. Oke, gini ya jawabannya teman-teman. Yang pertama, dalam matematika ya, kalau untuk bukan bilangan min alias positif ya, setelah angka 0 kan positif ya, itu maka emang benar angka tertinggi itu dilihat dari jumlah yang paling banyak ya. Kayak misalnya 15 sama 10. Nah, ini yang besar emang 15 daripada 10. Tapi kalau dia minus, ini positif ya. Kalau dia minus, justru yang besar itu adalah yang memiliki kedekatan angka paling dekat dengan 0. Ya. Kita lihat dari ini ya. Di sini. Oh, maaf, tidak lurus di atas saja ya. Ini tidak lurus juga, sorry. Memang ini nggak apa ya. Ini 0, di sini plus, daerah plus ya. Ini min. Nah, justru yang besar itu daerah yang mendekati 0. Ya, yang mendekati 0. Kalau yang positif, yang besar itu adalah yang menjauhi 0. Nah, itu bedanya. Nah, demikian di min 15 itu di sini misalnya. Sedangkan min 10 kan di sini. Nah, min 10 kan mendekati 0, makanya Luz lah yang paling terendah. Kemudian diikuti dengan Z. Setelah diikuti dengan Z, baru Zeni. Karena kenapa? Zeni itu yang paling dekat sama 0 ya. Dan 0 sama 10 di sini. Ini Zeni. Sedangkan yang satu lagi Zeus itu yang paling tertinggi. Nah, Zeus itu 25. Ini Zeus. Jadi, teman-teman kalau kita gambarkan kurvanya, dia akan seperti ini. Luz di sini dengan nilai min 15. Kemudian Z min 10. Sini 0. Ya, min 0. Di sini ada Zeni 10. Yang ininya adalah Zeus 25. Gitu. Gimana, gampang banget bukan? Yes, Zeni dan Zeus. Jadi jawabnya C ya. Iya, benar sekali. Nah, untuk cara cepatnya pertama teman-teman pastinya ya kan, kalau ini sini ternyata cuma ada satu lus aja, ya udah tanpa harus mencari yang belakang-belakangnya, teman-teman udah langsung bisa jawab C aja. Langsung tinggalin aja, harus diurutin ya enggak. Tapi kalau ada dua, contohnya di sini lus, di sini juga lus, di sini juga lus, nah atau tiga misalnya, ya harus cari satu-satu sesuai urutannya. Ini kebetulan aja cuma satu ya yang ketahui lus yang paling depan. Tuh, paham ya maksudnya?
Oke, selanjutnya itu kita akan bahas soal, nah ini, nah ini soalnya lumayan ya. Harga sebuah jam dinding Rp 30.000 dan harga sebuah figura Rp 15.000. Nah, Farid itu dapat membeli 2 buah jam dinding dengan semua uangnya. Berapa jumlah figura yang dapat dibeli Farid dengan menggunakan semua uangnya? Oke, saya kasih waktu teman-teman untuk menjawab ini 3 menit aja. Silakan. Oke, kita coba jawab ya. Apa yang diketahui? Harga ya, dari kita anggap harga jam dinding. Kita buat permisalan dulu. Harga jam dinding itu sama dengan X. Ya. X atau jam dindingnya aja kita buat X. Jadi untuk harga X itu sama dengan 30.000. Ya, 30.000. Sedangkan harga untuk figura itu sama dengan Y ya, anggapnya itu sama dengan 15.000. Di sini ada kata kunci, jika Farid dapat membeli 2 buah jam dinding dengan semua uangnya. Jadi Farid itu dengan uangnya dia mampu membeli 2 buah jam dinding, berarti 2 kali X. Jadi berapa jumlah uang semua uang Farid? Itu adalah 2 kali 30.000. Apalah jawabannya 60.000 uang Farid. Nah, sekarang ditanya, berapa jumlah figura yang dapat dibeli Farid dengan menggunakan semua uangnya? Nah, sekarang kalau misalnya, anggap aja, dia nggak jadi beli jam dinding, berapakah dia bisa membeli figura dengan semua uangnya? Tinggal, ini cukup mudah. Ya. Berapa jumlah figuranya, berapakah jumlah Y-nya? Tinggal kita bagi aja. Dengan jumlah uangnya, yaitu 60.000, dibagi dengan 15.000. Gitu ya. Maka kita dapatkanlah dengan 4 buah figura. Gimana? Cukup mudah kan ya? Berarti di jawabannya adalah yang C. Ya. 4 figura. Paham ya? Oke, kita lanjut ke soal selanjutnya.
Oke, ini soal selanjutnya. Jadi kita bisa kerjakan. Tapi sebelum itu silakan mungkin mau coba dulu, boleh. Oke, kita bahas ya. Nah, di sini kita ketahui bahwasannya soalnya yang merupakan dua orang karyawan swasta mendaftar sebagai peserta asuransi kesehatan dengan besar premi yang sama. Guna membayar premi asuransi tersebut, karyawan A akan memiliki gaji ya, 6 juta. Oke, RP 6 juta akan dikenakan potongan gaji sebesar 4%, sedangkan karyawan B dikenakan potongan gaji 6%. Berdasarkan informasi tersebut, besar gaji karyawan B adalah, oke. Jadi kita misalkan bahwasannya X itu menyatakan besar gaji karyawan B ya. X itu menyatakan besar gaji karyawan B. Nah, kemudian kita ketahui premi asuransi A sama dengan karyawan B, ya kan? Nah, oleh karena itu kita dapat hitung. Kan berarti kan premi asuransi A sama dengan premi asuransi karyawan B. Premi A itu sama dengan premi B. Jadi yang A kan berarti 4% dikali dengan RP 6 juta, ya kan? 6 juta. Sedangkan yang B itu 6%. 6% dikali dengan gaji karyawan B, alias kita upamakan dengan X tadi. Berarti demikian X itu sama dengan ya 4/6 dari 6 juta. Ya. Berarti jawabannya berapa? Jawabannya adalah 4 juta berarti. Nah,
Ada nggak sih jawabannya? Iya, yang tepat jawabannya adalah yang D. Gitu. Gimana? Mudah kan soalnya ya? Ya, semoga mudah sekali ya soalnya. Dan kita lanjut ke soal selanjutnya. Ya, ini soal selanjutnya mungkin kamu bisa jawab dulu ya. Oke, kita bahas ya. Baik, di sini kita bikin yang diketahui dulu apa? Nah, yang kita diketahui bahwasanya durasi film itu 1 jam 25 menit dan 15 detik ya. Durasi filmnya 1 jam 25 menit 15 detik. Nah, kalau kita detikin semua, ya 1 jamnya dikali dengan 3.600, 25-nya dikali 60, 15-nya ditambah 15, maka ditambahkan. Jadi 3.600 tambah 25 kali 60 tambah 15, maka dapatlah 5.115 detik. Nah, ternyata laju cetaknya itu adalah 20.000 data per detik. 20.000 per detik. Nah, kita tahu juga dia bilang jika diketahui setiap data terdiri dari 48 bit, berarti satu data itu ada 48 bit dan kapasitas penyimpanan yang terpakai pada CD tersebut berapa? Di mana kalau 1 byte, ini bit ya, itu sama dengan 8 bit. Oke. Berarti kita tahu kita harus mencari hitungan ya. Ini kan ada 15 detik ya. Berarti ini kita hapus dulu ya sebagiannya ya.
Nah, berarti banyaknya ya, kapasitas penyimpanan yang terpakai dapat diketahui dengan perhitungan seperti ini. Durasi film kali dengan laju cetak kali dengan jumlah bit per data. Oke. Durasi filmnya tadi kan 5.115 detik ya. Dikali dengan 20.000 data per detik ya. Dikali dengan 48. Maka ini dapatlah 491.040 kali 10 pangkat 4 bit. Nah, ingat ya, bahwasannya ada 14 bit di sini. Berarti ini kita jadikan satu bit itu ternyata ada 8 bit. Satu byte itu 8 bit. Ya kan? Berarti kita bagi dengan 8 untuk berapa byte kah dia gitu. Ini udah dapat bit ya. Nah, berarti 491 kali 040 kali 10 pangkat 4 dikali dengan 1/8. Maka dapatlah sekitar 613.000. Ya benar ya. Sorry. 800.000 byte. Nah, kalau ini jadikan megabyte, yang ini kan MB ya, maka dapatlah 613,8 megabyte. Jawabannya adalah B. Gimana? Mudah bukan? Cukup mudah ya? Oke, kalau gitu kita lanjut bahas soal selanjutnya. Oke, silahkan dikerjain dulu ya.
Oke, kita bahas ya. Nah, kita tahu bahwasanya di sini kita kecilin dulu soalnya. Nah, dari soal ini kita ketahui bahwa diketahui bahwasanya U1-nya ini merupakan soal ini ya, deret ya. Nggak mau. Diketahui U1-nya sama dengan A, pastinya ya kan, sama dengan 100 ya. Nah, dia bilang ada pada halaman 200, berarti UN-nya, UKN-nya adalah 200. Pada halaman ke 200. Dari halaman 100 sampai 200. Jika jumlah nomor halaman yang di depan didapatkan nada 15.300, jadi itu nada tuh kayak sering gini. Suka menambahkan nomor-nomor bilangan. Ya, dimulai dari U1-nya adalah 100 yang pertamanya, terus yang ke selanjutnya yang paling terakhir adalah 200. Misalnya 101 tambah 102 tambah 103 dan seterusnya. Tambah 150 misalnya gitu. Nah, nada menghitung halaman 150 sebanyak 2 kali. Nah, itu pernyataannya. Nah, ditanya ternyata SN-nya ya kan. S anaknya berarti sekitar 15.300 ya. Sedangkan N-nya jumlah anaknya pasti iya 101 jumlah anaknya. Jumlah lembarnya ya, sorry, jumlah lembarnya berarti 101. Jumlah lembarnya. Kenapa? Karena dihitung dari mulai dari angka 100 di halaman 100. Dari halaman 100 sampai 200 itu dihitung 101. Ya, kenapa? Karena 100-nya diikutkan. Gitu. Jadi N-nya 101. Nah, soal ini dapat digunakan rumus deret ya, deret aritmatika dengan ininya Sn sama dengan N per 2 dikali A tambah U ke N. Nah, Sn-nya itu kan dapatnya 15.000 berapa nanti? Kita jawab ya. Ini S anaknya. Maka kita dapatin Sn-nya sama dengan 101 per 2 dikali hanya 100 tambah UN-nya adalah 200 ya. Maka kita dapatlah SN anaknya sama dengan 15.150. Nah, dengan demikian perubahan delta S-nya berarti S anak atau yang ini nomor halaman yang didapatkan dikurang dengan SN. Maka dapatlah 15.300 dikurang iya, kurang 15.150. Maka dapatlah 150 berarti perubahannya. Nah, hasil hitungan ini nada lebih besar dibandingkan hasil hitungan dengan rumus. Hal ini menandakan bahwa ada halaman yang terhitung 2 kali. Hal ini dikarenakan nada tidak teliti, ya, bisa jadi. Nah, nada mulai menghitung dari halaman 1 sampai 200. Halaman yang terhitung 2 kali oleh nada adalah halaman, iya, halaman berapa? Supaya bisa dapat 150. Iya, halaman 150. Sehingga pernyataannya yang mana yang tepat? Yang A. Begitu. Oke, gimana? Cukup level tinggi ya. Oke. Oke, sekarang soal selanjutnya. Oke, soal ini silahkan teman-teman kerjakan terlebih dahulu ya.
Oke, kita bahas ya. Nah, kira-kira gimana sih jawabannya? Pak Abdul akan mengadakan pesta besar di rumahnya, sehingga ia harus membeli berbagai macam bahan kebutuhan pokok. Sebelumnya, ia sudah membeli 20 karung beras dan 6 dus minyak goreng dengan total harga Rp 3.600.000. Kemudian, Pak Abdul menambah 15 karung beras dan 5 dus minyak goreng dengan total harga Rp 2.800.000. Berapakah total pengeluaran Pak Abdul jika keseluruhan kebutuhannya adalah 45 karung beras dan 15 dus minyak goreng? Oke, kita kecilin dulu ya. Oke, kita anggap harga beras itu sama dengan X dan harga minyak goreng itu sama dengan Y. Kita bagi dua ya ini ya. Nah, pertama, dengan persamaan demikian, ya, persamaan demikian, 20X tambah 6Y itu sama dengan 3.600.000. Nah, kemudian kalau misalnya tambahan lagi ada dari soalnya, dari persamaan soal ya, kalau harga karung beras dari persamaan soal kita dapetin 15X tambah 5Y sama dengan 2.800.000. Nah, pertanyaannya sekarang untuk harga ya, yang harga kalau misalnya 45X tambah 15 ya itu ya. Ya, 4X tambah 15 dus minyak goreng berapa gitu ya. Nah, itu berarti 45X tambah 15Y ya. Berapa? Nah, maka kita jawab ini bisa menggunakan rumus um, eliminasi atau substitusi ya bisa. Nah, kita bisa menggunakan rumus eliminasi atau substitusi. Gimana kalau misalnya kita samakan perseptif dulu. Kalau yang kita mau hilangkan itu adalah yang mana dulu? Yang Y atau yang mana? Iya, yang mau kita hilangkan yaitu yang X misalnya. Makanya di sini dari sini kan kita tinggal kalikan dengan 1,5. Yang ini kita kalikan dengan 2. Maka dapatlah 30X tambah 9Y sama dengan 5,4 juta. Yang ini 30X tambah 10Y itu sama dengan 5,6 juta. Nah, ini bisa kita coret ya. Alas, kita coret ini. Maka kita dapatlah harga Y itu sama dengan berapa? 200.000. Berarti Rp 200.000. Karena 5,4 kurang 5,6 ya. 9Y dikurang 10Y. Ini kan sama dengan ini min 200, yang ini min Y. Berarti kan sama dengan 200.000. Nah, sedangkan kita tahu bahwasanya Y-nya udah dapat nih, gitu kan. Kalau gitu kita boleh masukin nilai Y-nya di sini ya. Kalau gitu misalnya 20X tambah 6 kali 200.000 sama dengan 3,6 juta. Nah, berarti 20X sama dengan ya 3,6 dikurang 1,2 juta. Ya, berapa itu? 2,4 juta. Nah, berarti 20X itu berapa? X itu berapa nilainya? Nah, X itu berarti 2,4 juta dibagi dengan 20. Nah, berapa? Itu sekitar 170.000 ya. 170.000. 2,4 bagi 2 ya 120.000. Nah, oleh karena itu kalau misalnya 45, sorry ini bukan 4X ya. 45X ya, 45 karung beras dengan 15 dus minyak, berarti tinggal kita kalikan
45 kali 120.000 ditambah dengan 15 kali dengan 200.000. Maka jawabannya adalah iya 8.400.000. 8,4 juta. Nah, ini kalau kita ini mana? Kita besarin ya. Kita besarkan. Nah, ini jawabannya adalah yang B ya. Gitu. Baik, gimana? Cukup mudah ya? Semoga ini cukup mudah.